cek satu dua.
Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan lagu pembukaan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Rabu biasa yang ke-13 ini. Dalam bacaan yang kita dengarkan, kita akan melihat kisah peristiwa yang dialami oleh Abraham bersama dengan keluarga yang dihadapkan pada suatu pilihan yang berat. Dan dalam Injil kita akan melihat bagaimana Yesus berkuasa atas setan-setan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita sebelum merenungkan dan menyatukan diri kita dengan Kristus dalam Ekaristi ini, kita membawa diri kita di hadapan Allah yang Maha Rahim. Mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita, supaya kita layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Perkenankanlah kami mempersatukan diri dengannya dalam perjamuan suci ini untuk menopang perjalanan iman kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, "Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya." Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Refrein, Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun." Refrein, Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. "Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?" Refrein, Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya.
Haleluya. Haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Mari kita lihat sedikit apa yang bisa kita petik dari bacaan pertama hari ini. Ada banyak hal, tetapi ada 2 yang saya bisa bagikan atau bisa kita refleksikan bersama. Pertama, bahwa seringkali dalam hidup kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dan pilihan yang sulit ini seringkali terjadi karena akibat dari perbuatan kita. Seperti yang dialami oleh Abraham sendiri. Karena kebijakan atau peristiwa yang terjadi itu dibuat atau atas usulan Sarah, sehingga terjadilah yang demikian. Dan ketika semua terjadi, mereka harus memilih salah satu yang menjadi yang harus mereka tentukan menjadi hidup bersama dalam keluarga. Nah, kita dalam perjalanan hidup kita, pilihan yang sulit itu terjadi karena kita memang masuk dalam peristiwa itu. Dan kita harus memilih. Akan tetapi, ketika kita memilih, ada yang perlu kita ingat bahwa ketika Abraham akhirnya memilih, Allah akhirnya membetulkan apa yang kita atau manusia kadang-kadang buat. Artinya ketika kita memilih dan menjatuhkan pilihan kita harus percaya, itu yang bagian kedua yang kita harus percaya bahwa Tuhan menentukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Contoh yang nyata dalam perjalanan hidup saya menjadi seorang misionaris, menjadi seorang imam, ketika saya memilih, pilihan itu tidak mudah antara meninggalkan keluarga dan pergi menjadi seorang misionaris. Tentu saja ketika saya berangkat meninggalkan negara, meninggalkan keluarga, saya harus punya yang merasa
murid-murid Yesus seringkali justru kurang mengenal sepenuhnya jati diri Kristus dalam hidup kita. Kita tentu tahu bahwa Yesus itu Tuhan kita, tetapi mengenal dalam kedekatan relasi pribadi ini yang kurang, mempercayakan pilihan kita kepada Allah itu sendiri. Amin. Amin. Bersama persembahan kudus di altar, marilah kita mempersembahkan apa yang terindah yang kita miliki. Kita bawakan lagu Tidak Dengan Tangan Yang Hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa Tuhan kami, wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya yang kami yakini dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah kudus, Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang cahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama santai dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Yesus Engkau. Pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat malam, semoga Tuhan memberkati kita sekalian.